Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nurul Islam. Jumpa lagi dengan saya di acara podcast Nurul Islam. Sahabat, pada hari ini alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan kami, dengan tentunya keadaan yang sehat dan senantiasa bahagia. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha atau biasa kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban, yang insya Allah untuk tahun ini diprediksi akan dilaksanakan di hari Kamis 29 Juni 2023. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Idul Adha atau Idul Kurban sendiri? Dan ada nggak sih sejarahnya gitu ya? Dan tentunya ada nggak hukum daripada Idul Adha itu sendiri? Dan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban? Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz dan beliau juga seorang pakar ilmu fikih, dan beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Islam. Beliau adalah Bapak Ustadz Ali Maksum SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah bi khairin wa musirin. Masya Sehat Allah. selalu. Luar biasa ya Ustadz ya, Ya. Pagi-pagi gitu ya Ustadz. Iya, barusan sarapan lontong sayur ya. Masya Allah, pantaslah nampak Iya. segar gitu ya Segar Ustadz ya. dan ngantuk. Kenyang. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya lagi ya Ustadz. Hari Raya Idul Adha atau biasa kita sebut Hari Raya Idul Kurban. Nah, sebenarnya apa sih Ustadz Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sendiri, dan bagaimana sih sejarahnya? Oke. Jadi kita berbicara tentang kurban ya. Syariat kurban itu secara hukum ada yang menghukumi wajib, ada pula yang menghukumi sunnah. Tapi mayoritas ulama itu menghukumi adalah sunnah dengan pertimbangan beberapa hadis. Walaupun kemudian di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini kan ada perintah ya, sifatnya sifat amar, perintah. Namun Rasul memperjelas bahwa yang namanya kurban itu adalah sunnah ya. Ini beberapa hadis menyatakan demikian. Maka tetap jadi ulama ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah tentu ini sesuatu yang kalau kita mampu jangan dilewatkan ya. Karena apa? Ini adalah media bagi kita untuk punya tabungan di akhirat kelak itu ya. Kemudian kurban sendiri memiliki sejarah. Memang umat Nabi kita, umat Muhammad itu diperintah berkurban dengan binatang ternak yang meliputi, kalau bahasa Arabnya binatang ternak itu adalah an'am. An'am itu ya unta, kemudian bakor, sapi, kemudian ghanam, kambing dengan segala jenisnya. Awal mula itu adalah berasal dari ketika Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Masya Allah. Anaknya disembelih gitu ya Iya. Ustadz ya. Ini perintah dari Allah Perintah gitu ya. dari Masya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri itu sampai kemudian ragu dalam pengertian ini perintah Allah apa bisikan iblis. Soalnya ini nggak main-main loh ya. Iya, Kalau yang betul, disembelih Ustadz. kambing misalkan ternyata itu bisikan setan masih selamat ya kan. Iya. Kambing bisa dipelihara lagi. Nah, ini kalau orang udah disembelih lewat ini kan. Iya, ini anak beliau yang sangat Anak. dicintai gitu ya Ustadz ya. Betul. Kemudian kita juga bertanya-tanya, kenapa yang disuruh nyembelih kok anaknya? Dan mungkin kalau anaknya banyak nggak masalah ya. Iya, Misal anaknya banyak, satu ini ya 10, Ustadz ya, Masya dia Allah. pilih yang paling degil, yang kira-kira bangunnya sering kesiangan, disembelih Masya aja. Allah. Ternyata di balik perintah penyembelihan anaknya yaitu Nabi Ismail itu Allah hendak menguji seberapa besar
cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah dibanding dengan anak dan keluarganya. Kenapa tidak kemudian diperintah menyembelih unta, menyembelih sapi, menyembelih kambing? Karena terbukti banget bahwa Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah itu mengalahkan cintanya kepada harta. Buktinya apa? Nabi Ibrahim itu setiap tahunnya korban unta, sapi itu ratusan. Pribadi loh ini. Pribadi, bukan lembaga, bukan gotong royong, enggak, ini pribadi. Bahkan kambingnya itu ribuan. Itu beliau korbankan semua gitu ya Ustaz ya? Setiap tahun itu. Ya Allah. Nah itu kan jelas ya. Artinya jelas banget bahwa Nabi Ibrahim itu cintanya kepada Allah sangat besar, mengalahkan cintanya kepada harta. Dibuktikan hartanya dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kemudian ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa ini perintah Allah, maka ditemulah putranya yang namanya Ismail. Nabi Ibrahim punya Ismail ini juga perjuangan panjang. Kenapa? Karena ketika menikah itu tidak langsung punya keturunan. Beda dengan anak sekarang ya. Kayak ini nikah kemarin sekarang udah hamil ya. Iya, gak tahu Masya mungkin orang Allah. sekarang beda dengan orang dulu ya. Iya Ustaz. Bahkan ya seperti itu. Nah terus untuk mendapatkan Ismail itu rentan waktunya jauh dari menikahnya, bahkan di usia yang sudah senja. Baru kemudian istrinya hamil, melahirkan. Dan kemudian biasa ya kalau orang itu memiliki anak terus agak telat itu pasti susah yang Iya Ustaz. lama ditunggu nggak datang-datang. Kemudian setelah dirawat tumbuh berkembang. Giliran di usia anak ini mampu diajak bersama-sama untuk melakukan usaha, datang perintah untuk menyembelih. Namun demikian karena cintanya kepada Allah begitu besar, maka tidak menghalangi hal itu untuk kemudian disampaikan kepada Ismail. Dipanggillah Ismail. Wahai anakku, Bapak bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu nak? Seorang Ismail, didikan seorang Nabi Ibrahim, tentu ini adalah tertanam sifat bagaimana mencintai Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Mendengar bahwa ini perintah Allah, maka Ismail menjawab dengan tegas, ya abadi, wahai ayahku, if'al, laksanakan matukmar apa yang engkau diperintah. Masya Allah, tidak ragu lagi ya Ustaz. Tidak langsung ragu. iya Yakin gitu ya Ustaz betul. ya. Saya Masya siap, Allah. gampangnya kalau bahasakan itu 24 jam saya siap. Oh. Walaupun harus mengorbankan nyawa. Nyawa. Kalau kita takut ya Ustaz ya. Jangankan takut, paling malah bapaknya yang disembelih ya. Iya, kabur dulu kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, kemudian kalimat terakhir itu sangat indah sekali. Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah, engkau akan mendapati aku di antara orang-orang yang bersabar. Ini kan ungkapan yang sangat mendalam ya. Iya, Satu, betul. menerima bahwa itu perintah Allah. Kedua, namanya perintah ya harus dilaksanakan walaupun dengan kegetiran. Tapi semua itu dilandasi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian membuat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu keselarasan. Seorang ayah yang menjadi teladan bagaimana cintanya kepada Allah, ya, yang mampu mengalahkan segala apa yang dimiliki untuk mencintai Allah. Hartanya dikalahkan, keluarganya, anaknya dikalahkan. Nah, Ismail juga demikian, seorang anak yang menjadi teladan siapapun, anak yang bakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Tuhannya, anak yang bakti kepada ibundanya. Wah, maka kemudian karena sudah sepakat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka direncanakan. Mula-mula ditentukan pisaunya tajam apa belum. Diasah itu pisau. Iya, Masya Allah. Puasa, giliran sudah tajam, maka kemudian anak dipanggil.
di mana nak kita sembelih. Kalau orang nggak cinta kepada Allah kan udah takut itu. Iya Ustadz, betul. Nggak ada takut. Memang ini perintah Allah. Maka kemudian di suatu tempat, disitulah kemudian Ismail dibaringkan. Kemudian Nabi Ibrahim sudah datang dengan membawa goloknya, yang sudah diasah begitu tajam. Ketika kemudian Ismail sudah berbaring, keduanya sudah siap-siap melaksanakan perintah Allah. Disitulah terbukti bahwa betul Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu cintanya kepada Allah mengalahkan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Saat itulah kemudian Allah mendatangkan pengganti Ismail. Apa itu? Yaitu 2 ekor domba. Masya Allah. 2 ekor domba itu diambil dari surga. Dan ternyata ini ada kaitannya dengan putra-putra dari Nabi Adam alaihissalam, di mana dulu peristiwa ketika terjadi perselisihan. Nabi Adam itu ketika itu menjodohkan Qabil dengan kembaran Habil. Habil dijodohkan dengan kembaran si Qabil. Mohon maaf, kalau si Habil itu orangnya enggak tampan, kembarannya juga enggak cantik. Sementara Qabil ini orangnya tampan, kembarannya cantik. Terus dijodohkan, bersilakan, artinya berarti yang tampan dapat yang enggak cantik, yang enggak tampan dapat yang cantik. Jadi udah sepasang ya Ustadz ya. Sebetulnya kalau kita hitung-hitungan itu sudah pas ya. Iya. Supaya ada perbaikan keturunan. Betul Ustadz, Masya Allah. Cuman masalahnya orang yang merasa tampan dan kemudian mendapat tidak tampan, ini kan nggak terima. Kok kayaknya nggak level lagu ini. Iya. Maka dari situ kemudian muncul bibit-bibit yang namanya iri hati, dengki. Yang kemudian timbul perselisihan yang nggak ada ujung akhirnya. Dan kemudian sampailah kepada ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian mereka berembuk bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Tak ada lain kecuali Nabi Adam harus bermunajat kepada Allah, minta petunjuk, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. So akhirnya Allah perintah kepada Adam supaya kedua anaknya Qabil dan Habil melakukan kurban. Karena masing-masing itu punya keinginan, ya, maka kemudian mereka juga melaksanakan kurban. Kebetulan si Qabil itu adalah bidangnya di pertanian. Si Habil itu bidangnya di peternakan. Maka si Habil menyiapkan tanaman terbaik si Habil, lah ya Ustadz ya. Habil kan peternak. Berarti si Habil menyiapkan ternak terbaiknya untuk dikorbankan. Kemudian si Qabil menyiapkan hasil panen yang terbaik. Semua sudah siap, kemudian dilaksanakan kurban. Waktu itu zaman dulu, kurban itu kalau diterima itu langsung nyata. Ditandai dengan apa? Turun bola api besar. Kemudian mengambil kurban yang diterima, diangkat. Di zaman Nabi Adam itu ya Ustadz ya? Zaman Nabi Adam. Jadi mereka semua menyaksikan bahwa kurban yang diterima itu adalah kurbannya si Habil. Berarti mau tidak mau Qabil harus menerima keputusan, yaitu menikah dengan kembarannya si Qabil menikah dengan kembarannya si Habil, Habil menikah dengan kembaran si Qabil. Tapi ternyata itu tidak selesai. Walaupun sudah diputuskan oleh Allah, ya, tidak selesai. Terus apa? Akhirnya muncul si Qabil kepingin membunuh Habil. Di sini ada peran besar dari iblis laknatullah. Yang ketika itu si Qabil itu bingung membunuh Habil itu gimana caranya? Karena belum ada berita kriminal, pembunuhan, belum pernah ada. Sehingga kalau mau membunuh, ini gimana caranya? Tapi lagi-lagi iblis berperan. Iblis menjelma sebagai seekor burung gagak. Lalu dia ambil batu, kemudian ada burung yang lain, itu kemudian
kepalanya diletakkan di atas batu, lalu burung gagak itu melempari burung yang lain dengan batu. Kayak memberitahu gitu caranya dia seperti semacam ini memberitahu, gitu ya Ustadz ya. Maka karena itu si Qabil itu terinspirasi, bahasa sekarang begitu ya. Iya. Berarti membunuh Habil itu seperti itu ya berarti ya. Jadi kepala si Habil diletakkan di atas batu, diambilkan batu, ditimpa dengan batu yang besar, ya otomatis mati. Iya. Dilakukan betul, mati betul. Giliran mati, si Qabil juga bingung mau diapain itu. Iya. Sehingga mayat si Habil ini, diangkut ke utara, ke selatan, bolak-balik. Dan bingung. Orang itu kalau membunuh, apalagi masih pertama, itu biasanya bingung. Mungkin hatinya menolak gitu ya Ustadz ya. Hatinya jelas, hati menolak, tapi nafsunya yang terlalu gede. Iya. Sampai kemudian lagi-lagi iblis berperan. Dia menjelma sebagai burung gagak. Kemudian satunya lagi ada burung gagak yang lain, dia gali tanah. Baru burung yang mati itu ditarik, dimasukkan ke dalam lubang, baru kemudian ditimbun. Itulah kemudian yang dilakukan oleh si Qabil terhadap mayit si Habil. Nah ini awal sejarah daripada terjadinya korban. Jadi ternyata korban itu sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Iya, kita kan taunya dari Nabi Ibrahim saja ya Ustadz ya. Iya, kalau kita melihat perjalanannya zaman Nabi Adam itu korban itu nggak mesti binatang ya kan. Yang penting yang ikhlas rela untuk dikorbankan, termasuk yang tadi si Qabil korban dengan hasil pertanian. Nah, berbicara tentang sejarah nih Ustadz, tadi kan Nabi Ibrahim menyembelihnya itu ada di suatu tempat tuh. Nah, jadi ada nggak Ustadz ketentuan waktu dan tempatnya untuk Idul Kurban itu sendiri seperti apa Ustadz? Oh ya jelas lah, karena dikatakan kurban itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahasa sekarang itu apa ya? S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Dikatakan kurban itu pertama ada penyembelihan. Kalau nggak ada penyembelihan berarti bukan kurban. Gitu ya. Misalkan beli daging terus bagi-bagikan, itu bukan kurban. Yang kedua ada penyembelih. Dan yang ketiga mesti ada yang disembelih. Ada yang disembelih ya. Disembelih terus kiye. Iya. Korban perasaan nanti namanya itu kan. Kemudian setelah itu waktu untuk menyembelih korban itu waktunya ditentukan. Yaitu pertama diawali dari selesainya sholat Idul Adha beserta 2 khutbah. Selesai maka masuk dalam waktu untuk menyembelih. Terus mundur sampai kemudian hari raya itu kan 10 Dzulhijjah. Iya, betul. Ditambah hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu terakhir. Jadi kalau besok umpamanya besok itu hari rayanya itu Kamis ya. Hari Kamis Ustaz. Karena kalau ngelihat Imkanur Ru'yah itu di Selasa ya, berarti tanggal 1 Dzulhijjah itu Selasa, sehingga jatuh pada 10 Dzulhijjah itu hari Kamis. Berarti Kamis itu adalah awal penyembelihan setelah selesai sholat Id dan 2 khutbah, dilanjut tanggal 11 berarti hari Jumat tambah lagi Sabtu, dan terakhir adalah hari Ahad. Hari Ahad. Iya. Berarti ada waktu tersendiri ya Ustadz. Iya. Misalnya 1 minggu setelah sholat Id gitu nggak boleh ya Ustadz ya? Ya bukan kurban namanya. Oh, sudah di luar itu ya Ustadz ya. Nah, untuk waktunya, kalau untuk tempatnya Ustadz, nah ini ada tidak ketentuannya, misalnya harus di mana gitu Ustadz? Jadi mirip-mirip masalah zakat ya. Kapan, di mana orang kurban itu sudah ada ketentuan. Menurut mayoritas ulama, kurban itu di mana dia berada. Kalau dia misalkan di Batam, ya berarti kurbannya di Batam. Cuman ya ada yang berpendapat membolehkan berkurban di luar daerah. Cuman yang paling afdal ya tetap di mana kita berada gitu ya Ustadz ya. Ya karena kita hidup di sini,
otomatis kita akan dikenal bahwa kita ini juga orang yang punya kepedulian ketika di sini kan. Iya, betul. Untuk tempatnya sendiri harus di tanah lapang atau harus di masjid atau di mana gitu? Boleh Tidak tidak, ada. Ustaz? Jadi tidak ada ketentuan harus di mana, tapi yang penting bahwa dalam penyembelihan itu dilaksanakan dengan tertib. Contoh, contoh misalkan binatang itu pastikan dia nggak stres. Maka caranya di mana dia disembelih, di situ jangan ada binatang lain. Karena kalau jadi binatang sendirian lain, gitu ya, Ustaz, ya? sendirian. Misalkan kalau ada yang lain di tempat yang lain, jangan ditaruh di situ. Iya, Ya walaupun binatang kalau melihat kawannya berdarah kan ya. ya Ustaz Sifat ya. binatangnya kan ya juga muncul. Iya. Kasihannya sesama binatang. Iya. Terus sebisa mungkin ya kalau di situ semisal tidak bisa dihindari nyembelihnya di situ, binatang yang di situ, minimal binatang yang lain itu matanya ditutup sehingga tidak menyaksikan kawannya yang sedang digorok. Iya, Masya Allah. Kemudian pastikan bahwa pisaunya ini loh, ini harus tajam. Termasuk berbuat baik kepada binatang itu adalah menajamkan pisau sembelih. Sehingga ketika disembelih itu nggak lama-lama dan binatang itu langsung mati ibarat gitu ya, Ustaz nyawanya ya? itu langsung keluar gitu loh, bukan Iya. merasakan penderitaan sakit yang lama, apalagi pisaunya tumpul deh kayak nggak putus-putus, kan kasihan banget. Iya. Nah nih, dulu saya punya cerita dulu itu sejak 2003 ini saya sudah berprofesi tukang sembelih. Di 2004-2005 saya pernah nyembelih dengan pisau saya yang saya asah sendiri, dan alhamdulillah 2 ekor sapi sudah selesai, kemudian 6 kambing selesai, masih tersisa 1 sapi. Pikir saya pisau saya itu sudah tumpul ya, karena sudah habis beberapa leher. Iya. Kemudian ada kawan yang saya tengok pisaunya itu kayaknya tajam banget gitu. Kenapa? Udah putih ya kan, belum pernah dipakai. Saya tanya dia, udah Pak? Masih kinclong gitu ya, Ustaz. Giliran saya sembelih, ya ini nggak mau tembus ini kulitnya. Waduh. Maka terpaksa saya harus mengerahkan segala kekuatan luar dalam ya, Masya Allah. untuk bisa menembus kulit sapi itu. Ya itu perjuangan. Maka sebab dari itulah sampai hari ini saya nggak akan berani menyembelih kalau belum membuktikan bahwa pisau ini benar-benar tajam. Berarti ini kita betul-betul memuliakan hewan kurban juga ya, Ustadz, Itu masuk di tata cara penyembelihan gitu ya, Ustadz ya. Satu, melaksanakan ajaran Rasulullah. Yang kedua, itulah wujud Rahman Rahim Allah yang mesti kita teladani, bahwa kita harus kasih sayang kepada siapapun. Rasul kan sudah bersabda ya, irhamu mangfil yarham mangfil fisama. Sayangi penduduk bumi. Penduduk bumi kan banyak ya. Banyak, tidak hanya termasuk manusia, hewan juga, termasuk tumbuhan hewan. ya, Ustaz Bahkan ya. tumbuhan juga begitu. Kalau kita selalu kasih sayang kepada penduduk bumi, janji Allah apa? Irham yarham mangfisama, maka penduduk langit, dalam hal ini dalam malaikat, dan notabene bahwa jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada penduduk bumi, akan menyayangi kita. Sayangnya bagaimana? Ya termasuk mendoakan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz, tadi kita sudah menyinggung tata cara penyembelihan ya Ustadz ya, harus tajam seperti itu. Terus untuk syarat penyembelih sendiri itu apakah misalnya nih harus beragama Islam gitu Ustadz? Oh ya, mengenai syarat penyembelih itu tidak begitu kotat banget ya. Artinya begini, kalau bisa penyembelih itu seorang muslim. Nah, minimalnya dia seorang Nasrani, itu boleh. Oh, iya. Kafir Alkitab itu boleh. Iya. Artinya halal sembelihan kafir, selama dia tahu. Ya ini permasalahannya begini. Permasalahannya itu kadang-kadang muslim tapi cara menyembelihnya belum paham. Nah, jadi kan harus yang ahli misalnya ya Ustadz ya. Kalau bukan muslim jangan-jangan nggak ngerti cara nyembelih. Dalam menyembelih itu kan ada aturan. Pertama yaitu memotongnya itu harus di bawah jangkung.
Jakom itu kalau laki-laki kan nampak di sini itu Iya, ada iya. benjolan tulang yang menonjol ini Menonjol ya. gitu ya Ustadz ya. Itu kalau di seperti onta, seperti sapi, kambing itu beda-beda. Harus tahu itu. Iya, iya. Kalau kambing misalkan, kambing itu dari tulang rahang itu 5 jari ke bawah. Nah, itu kambing. Kalau kemudian sapi itu 3 jari dari tulang rahang. Lebih beda-beda ke ya atas Ustadz ya. lagi. Beda lagi unta. Unta itu justru malah di sini, di atas dadanya sini. Oh, Nah, nanti iya, lebih iya. jelasnya coba tengok aja di YouTube bagaimana orang nyembelih unta. Ya, karena kalau di Indonesia kan Jarang hampir ya, nggak ada Ustadz, orang nyembelih iya. unta. Maka yang ada di YouTube nanti akan bisa kita lihat bagaimana orang nyembelih unta. Nah, untuk berbicara tadi kita sudah tata cara atau syarat nih Ustadz. Nah, sekarang ada nggak Ustadz tips terbaik nih untuk memilih hewan kurban atau hewan apa sih yang terbaik dikurbankan Oke. gitu Ustadz? Jadi memang ada syaratnya ya, binatang yang kita korbankan itu harus memenuhi syarat. Pertama, itu ada istilah jaza'ah. Jaza'ah itu untuk istilah kambing besar dewasa, yaitu bisa diketahui pertama dengan umur. Jenis kambing besar dilihat dari kelahirannya, kalau dia sudah hidup selama 1 tahun itu dianggap jaza'ah. Itu memenuhi syarat. Iya, iya. Berarti ada umurnya ya Iya, Ustadz ada ya? umur. Makanya perlu mungkin dicatat ya, ini lahir kapan itu kan. Iya, iya. Nah, supaya kita tahu bahwa ternyata binatang ini sudah 1 tahun. Yang kedua, bisa dengan melihat gigi yang tanggal. Kalau anak itu kan ada istilah gigi susu ya. Iya. Nanti akan tanggal dan digantikan dengan gigi yang permanen. Pun demikian dalam kambing. Kambing, sapi itu akan mengalami penanggalan gigi susu itu. Nanti biasanya ya, kalau gigi susu itu gede-gede, nanti setelah tanggal akan digantikan dengan gigi yang kecil-kecil. Nah, itu bisa praktek dengan tukang kambing. Iya, Di Masya sini nggak ada Allah. tukang kambing. Karena ini butuh apa ya? Butuh pengamatan, butuh penelitian. Maka kita harus tahu. Oh, kalau masih gede-gede itu berarti masih gigi temporari, Gigi bukan masih- permanen, masih iya, gigi masih susu. gigi susu ya. Nah, Ustadz. nanti kalau sudah ganti kecil-kecil, nah ini sudah menandakan dia sudah Sudah balik balik, atau mungkin sudah umur 1 1 tahun. tahun. Kemudian yang jarang dibahas ya, yang jarang dibahas. Untuk kambing kecil, istilah orang Jawa kambing kacang, itu syaratnya umur 2 tahun. Nah, kenapa 2 tahun? Kalau jenis kambing besar 1 tahun, sementara untuk kambing kecil harus 2 tahun. Karena yang kecil kan berarti kan nggak banyak dagingnya kan? Iya, Nah, betul. maka dengan umur yang rentan waktunya panjang, itu akan memadatkan daging. Sehingga kekurangan daging akan ditutup ditambal dengan padatnya daging. Kemudian yang saya ceritakan ini jarang dibahas. Boleh nggak kurban dengan binatang betina? Boleh. Dalam redaksi Kifayatul Akhyar, wa'lam annahu la farqa fil ijza bainal unsa wal dzakar idza wujida sin al mu'tabar. Tak ada beda di dalam kecukupan untuk dikurbankan antara betina dengan jantan manakala umur yang tadi disebut tercukupi. Betina umur sudah 1 tahun, jenis kambing besar boleh ya. Redaksinya jelas banget itu di Kifayatul. Kemudian ini yang menjadi perdebatan, boleh nggak kurban dengan binatang yang hamil? Nah, ngeri-ngeri sedap Rupanya ini. banyak ya persyaratannya ya Ustadz ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Mengenai berkorban dengan binatang yang hamil, ini terjadi perbedaan pendapat. Qala Ibnu Rif'ah, al-masyhur annaha tujzihu. Menurut Imam Ibnu Rif'ah, itu menurut yang sudah terkenal boleh. Ya, kenapa? Kurangnya daging
binatang yang hamil tertutup oleh anak yang ada di dalam perutnya. Jadi lihatnya ke situ. Masya Allah, iya. Tetapi dalam pendapat yang lain itu ternyata tidak boleh. Yes, biasalah ulama kalau dalam usulan fikih ini selalu terjadi perbedaan pendapat ya Ustaz ya. Ya memang wilayah dalilnya itu dalil doni, alias kalau istilah sekarang itu dalilnya itu multi tafsir gitu ya, bukan yang mono tafsir. Ya, yang biasa terjadi perdebatan itu memang wilayah dalil-dalil doni, dalil yang sifatnya adalah multi tafsir. Mungkin itu dulu. Iya. Nah, untuk hewan itu sendiri boleh tidak Ustadz? Misalnya nih, kan biasanya ada pemeliharaan, adalah sedikit yang lecet atau seperti apa. Nah, itu seperti apa Ustadz? Luka-luka yang tidak membahayakan. Di sana kan ada syarat ya. Binatangnya tidak, apa istilahnya kalau nggak punya mata itu? Juling itu Ustaz? Bukan ya? Picak. Bahasa Jawa picak. Ya. Mata sebelah lah ibaratnya. Iya. Itu enggak boleh. Kemudian yang kakinya pincang, tak boleh juga. Jadi harus sempurna gitu ya Ustaz ya? Terus yang sakit, tak boleh juga. Ya. Terus yang buta juga enggak boleh. Artinya usahakan bahwa binatang itu yang enggak sakit, ya, kemudian enggak pincang, kemudian nggak picak tadi, ya, itu syarat-syarat. Jadi kalau cuma sekedar luka lecet sedikit ya nggak masalah lah. Tapi kalau luka serius lah itu menjadikan tidak cukup untuk kemudian dijadikan kurban. Iya. Nah, berbicara tentang kurban nih Ustadz, kan mungkin tidak semuanya bisa mampu gitu ya. Ada tadi yang masuk ke dalam hukum sunnah muakkad bagi yang mampu. Nah, misalnya kita nih Ustadz nggak mampu tapi ada keinginan untuk berkurban. Nah, dalam membeli hewan kurban tersebut boleh nggak Ustadz? Misalnya kita patungan dulu lah gitu. Nah, seperti patungan itu dalam artian apa ya? Nah, misalnya arisan atau mungkin sedekah kurban. Nah, seperti itu boleh tidak Ustadz ya? Baik. Yang perlu dipahami, mampu itu diukur ketika dia punya kelebihan, dihitung dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau dia punya kelebihan dan bisa digunakan untuk membeli binatang kurban, itu disebut dengan mampu. Oke. Nah, sekarang kalau orang nggak mampu macam mana? Dan supaya mampu kemudian diadakan arisan, sah-sah saja. Cuman yang perlu diperhatikan jangan sampai timbul riba. Nah, maksudnya gimana? Gini maksudnya. Mungkin dalam arisan kan akan ditentukan ya berapa nominal yang kemudian harus disetor. Iya, betul. Yang kemudian dari situ kemudian untuk membeli binatang kurban. Kalau hitungan uang yang disetor saya kira tetap. Tapi permasalahan timbul. Harga binatang itu kan apa ya? Berubah-ubah. Iya, betul. Kayak tahun dulu-dulu kan 3 juta itu sudah gede loh, tipe A loh. Iya. Ya. Nah, sekarang 3 juta itu tipe cemple ya. Tipe C gitulah ya Ustadz. Iya, tipe C itu kalau saya ragu loh. Ragu ini memenuhi syarat apa enggak. Karena cuman berat 23 loh. 23 itu berapa sih besarnya? Itu pun ditimbang sama tainya, sama bulunya ya kan. Memang satu hewan gitu ya Ustadz ya timbangannya. Itu kan berarti kambing kecil lah hitungannya ya. Terus kalau kambing kecil ibaratnya umurnya ada nggak 2 tahun, itu harus diperhatikan betul. Saya juga pernah kurban yang tipe C dengan berat itu 23. Tapi saya benar-benar coba meneliti dengan minta bantuan tukang kambing. Pak, coba cek ini Pak, ini umur sudah berapa tahun? Oh, ini belum Pak, ini kayaknya udah tua nih Pak, coba cek. Belum Pak, karena bagi ahli kambing itu akan tahu ini umur berapa. Dilihat dari mana? Dari giginya. Kadang juga dari tanduknya. Ini sudah tumbuh berapa sap gitu ya. Iya. Itu menurut mereka gitu. Ada ahli kambing gitu ya. Oke, kembali kepada arisan. Arisan untuk membeli kurban itu tidak masalah. Tapi harus dihindari yang timbul yang namanya riba qardin. Riba karena ini ada hutang yang kemudian menambah. Jadi gini, umpamanya gini, harga
binatang kurban hari ini disepakati yang memenuhi syarat itu misalkan 3 juta. Iya. Kok tahun depan ternyata yang memenuhi syarat 4 juta. Berarti kan harus nambah Harus lagi tuh. nambah tuh Nah, ya itu Ustadz ya. yang kemudian kalau berpatokannya kepada uangnya, berarti kan nambah nih. Jadinya apa namanya? Riba karena ada penambahan. Nah, supaya nggak ke situ bisa jadi begini. Di awal disepakati kita sifatnya itu gotong royong patungan untuk membeli binatang korban yang memenuhi syarat. Tidak ditentukan nominalnya. Oh, Gitu. jadi Tapi tidak yang boleh mencukupi ditentukan. untuk syarat korban. Atau cara kedua dengan nominal uang tapi tetap artinya kalaulah ada kelebihan harga itu ditanggung oleh orang yang menerima. Misalkan arisan ini 2,5, berarti kalau harganya 3 juta kan kurang 500. Ya, berarti itu tugas apa tanggung jawabnya orang yang berkorban. Bisa seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya kayak sekarang nih Ustadz yang sedang ini untuk pembelajaran pendidikan anak-anak di sekolah nih Ustadz. Nah, untuk sedekah kurban misalnya iuran semua siswa untuk berkurban. Nah, untuk pembelajaran ini boleh tidak Ustadz? Boleh, namanya pembelajaran itu sangat dianjurkan ya. Kenapa? Intinya ini kan kita belajar mengajar anak-anak kita supaya memiliki kedermawanan, memiliki kepedulian. Lah, untuk itu mungkin diawali dengan cara ya berinfak korban lah, katakan kan begitu. Iya. Dikumpulin duit. Cuma nanti begini teknisnya. Dari siswa tersebut yang kemudian berinfak itu diadakan undian nama. Siapa yang namanya muncul, maka kurban diatasnamakan dia. Dan disepakati bahwa uang ini nanti untuk kurban dengan nama yang muncul. Nah, gitu. Itu boleh. Berarti emang harus diatasnamakan anak tersebut harus. Gitu ya Ustadz memang ya. Karena kurban itu perorangan, bukan kemudian bias, tapi harus ditentukan siapa ini. Ibarat sapi 7 orang kan, harus jelas siapa ini. Gitu. Karena dalam syariat Islam itu kan dijelaskan ya bahwa untuk kambing itu mencukupi 1 orang. Ini mengenai dikorbankan. Kalau pahala kan bebas ya. Iya, betul. Bahkan Nabi sendiri kan pernah korban 1 ekor kambing yang pahalanya itu untuk diri dan keluarganya. Bahkan pernah juga korban untuk keluarga Nabi dan seluruh umat yang tidak bisa berkorban. Nah, itu gitu. Pahalanya gitu deh. Iya. Berarti kalau 1 ekor kambing misalnya kita niatkan kurban untuk 1 keluarga itu boleh ya Ustadz ya? Pahalanya gitu maksudnya gitu ya. Tapi tetap harus diatasnamakan 1 orang ya Ustadz ya. Kita kembali gini. Di dalam menyembelih kurban itu ada 5 kesunahan. Pertama, ucapkan basmalah. Kedua, baca sholawat. Ketiga, bertakbir, ya kan? Keempat, menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Yang kelima, disunahkan untuk berdoa. Nah, di sini letaknya. Kalau masalah berdoa pahalanya itu boleh untuk pribadi, boleh untuk beserta keluarga, bahkan boleh untuk seluruh umat Islam misalnya yang nggak bisa berkorban, boleh. Nah, terus berbicara tentang berkurban nih atas nama gitu ya Ustadz. Boleh tidak Ustadz kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Nah, misalnya gitu. Gimana Ustadz itu? Berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Ya. Karena kurban itu kan harus dengan niat pelakunya, ya kan? Niat pelakunya. Nah, ini pelakunya udah mati kapan? Udah niatnya meninggal gitu ya Ustadz ya? Kecuali kalau sebelum mati pernah wasiat. Pak Mardi umpamanya, tolong nanti kalau saya nggak sempat kurban, keburu saya mati, tolong saya dikurbani. Berarti ada nazar dari yang bukan nazar, wasiat ya Ustadz, wasiat sebelum meninggal gitu ya Ustadz ya. Atau gini, niabah mengganti. Dulu bapak saya itu semasa hidup itu pernah nunjuk, ini kambing ini saya mau jadikan kurban. Ternyata belum sempat datang hari raya kurban udah meninggal.
maka ahli warisnya kemudian menggantikan, melanjutkan apa yang diingini oleh ayahnya, itu boleh. Jadi kalau lihat semua ke situ kan sudah ada niatan tuh itu. Iya. Dari orang yang mau berkorban. Jadi kalau sekedar mati, nggak ada wasiat, nggak ada nadar, kemudian orang berkorban untuk orang yang sudah meninggal seperti itu, nggak boleh. Iya Ustaz. Baik Ustaz, untuk berkurban sendiri tadi kan ada hukum sunnah muakkad. Nah sekarang Ustaz, hukumnya apa Ustaz ya? Misalnya kita menjual bagian daging hewan kurban gitu Ustaz. Oke. Namanya kurban itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak ada istilah menjual, sangat dilarang. Bahkan sampai kulitnya pun tidak boleh dijual. Berarti semua bagian daging itu memang ya untuk dikonsumsi, untuk disedekahkan gitu ya Ustaz ya? Bahkan tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah untuk penyembelih. Jadi mestinya panitia sudah menyiapkan anggaran untuk bisaroh, mungkin yang penyembelih yang diundang, yang ditugaskan bagian megang-megang dan seterusnya. Kalau memang dianggarkan. Kalau enggak ya sudah, sifatnya adalah relawan, free gitu kan. Kalaulah dapat bagian, itu bagian dari kurban, bukan upah. Jadi memang tidak boleh ya Ustadz ya? Tidak. Misalnya biar bermanfaat ini kulitnya kan bisa dimanfaatkan untuk tas misalnya Ustadz, nggak boleh ya dijual ya Ustadz ya? Nggak usah dijual, dikasih aja. Oh gitu ya Malah Ustadz? Senang nanti nggak usah bayar. Iya, Masya Allah luar biasa. Nah kita sudah berbicara pemaparan tentang Idul Kurban nih Ustadz. Nah manfaat yang luar biasa apa nih Ustadz yang bisa kita rasakan daripada berkurban itu sendiri Ustadz? Oke. Ini kita berbicara secara psikologi saja, bahwa orang itu ketika berderma ada kepuasan dalam hatinya. Yang kedua, ada ketentraman dalam jiwa dan batinnya. Itu secara psikologi ketika kita masih hidup. Bagaimana kemudian dampak di masyarakat? Tentu sangat banyak sekali, ya kan? Orang yang mungkin lama nggak makan daging bisa makan daging, ya. Yang kurang-kurang sehat itu mungkin dengan adanya kurban semakin sehat, ya. Masya Allah, iya. Terus ya itu menunjukkan bahwa kita punya kepedulian kepada lingkungan, kita punya kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu. Di samping secara pahala ini luar biasa ya. Dalam hadis dari sahabat Ali itu dikatakan, ketika man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, siapa yang keluar rumah dalam rangka untuk membeli binatang kurban, maka setiap langkah itu nilainya adalah 10 kebajikan, 10 penghapusan dosa, dan 10 tingkat naik derajatnya di sisi Allah. Itu satu langkah. Lah kalau berlangkah-langkah tinggal kita kalikan. Kemudian ketika sudah sampai di tempat di mana akan beli kurban, lalu kemudian terjadi transaksi, negosiasi, ya, membicarakan tentang tipe, harga, maka setiap kalimat-kalimat yang terlontar itu nilainya sama dengan tasbih. Di mana tasbih itu kita tahu bahwa kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan, dan hebatnya lagi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sudah sepakat mengenai harga terus dibayar, maka setiap rupiah itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Ini jarang-jarang loh kayak begitu. Iya. Momennya itu jarang. Terus kemudian dalam ketika binatang sudah dibaringkan, nak disembelih, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahkan sampai lapis 7, akan memohonkan ampun. Berapa banyak makhluk di muka bumi ini sampai lapis 7? Ada yang nampak oleh kita, ada yang nggak nampak. Namanya makhluk itu ciptaan Allah kan, ada yang hidup, ada yang nggak hidup. Seluruh makhluk Allah. Kemudian ketika disembelih, maka setiap tetes itu Allah ciptakan 10 malaikat. Setiap tetes, tinggal kalikan berapa tetes, tesnya itu kan.
Masya Allah. Nah, terus dari satu tetes Allah ciptakan 10 malaikat yang kemudian diperintah memohonkan ampun kepada orang yang kurban. Dan gak hanya berhenti di situ, sampai kiamat. Sampai kiamat berdoanya itu. Iya. Umpamanya Pak Marti kurban. Sejak disembelih itu, nggak tahu berapa juta malaikat itu kan. Bahkan mungkin miliaran. Terus ya Allah ampuni Marti, ya Allah ampuni Marti, dan seterusnya gitu. Iya, sampai kiamat. Belum nanti tahun berikutnya kurban lagi, tambah lagi pasukannya untuk memohonkan ampunan Wah. kita ya, Masya Allah. Kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan setiap bulu itu maka nilainya adalah 10 kebajikan, dihapuskan 10 dosa, dan dinaikkan 10 tingkat. Sudah begitu, setiap bulu itu Allah akan bangunkan rumah bertingkat di surga. Itu bulunya berapa banyak? Iya, itu Sudah satu begitu, helai aja itu ya Ustaz ya. Satu helai rambut. Isinya bukan nganggur, bidadari banyak. Walah bidadari. Mau kayak Pak Ferry, Pak Marti nggak sempat tidur lihat bidadari. Iya. Ngopi aja nggak sempat. Gitu. Luar biasa manfaatnya ya Ustadz Iya. ya. Nah mungkin sebelum kita tutup, Ustadz mungkin bisa menyampaikan kepada sahabat Nurul Islam Ustadz pesan-pesannya untuk terutama untuk berkurban ya Ustadz. Oke. Monggo silahkan. Jadi ini dari saya pribadi, menurut saya selama kita mampu, ayo kita berkorban. Betapa ruginya kalau kemudian kita tidak manfaatkan momen ini. Kenapa? Rasul kan pernah berpesan kepada kita, ya, manfaatkan kekayaanmu selagi kamu kaya, ya, sebelum datang miskinmu. Jangan berharap besok. Ya kalau besok kita masih sehat, kalau besok kita masih punya rezeki yang banyak, gitu. Dan kesempatan itu kita nggak tahu loh ya. Ini urusan Allah ini. Kalau masih makanya mumpung ada kesempatan, ada momen, ayo kita lakukan. Kemudian yang nggak mampu bagaimana? Ya sementara ya kita berikhtiar, berusaha, ya. Dan terpaksa nggak mampu, bisa taklid mengikuti mazhabnya Imam Mahatma Sahabat Ibnu Abbas. Yaitu dengan apa? Bagi orang yang nggak mampu silahkan berkorban dengan menyembelih itik, menyembelih ayam. Iya. Ini orang yang nggak mampu betul gitu loh ya. Ustadz, ya. Makanya niat itu kan penting banget ya. Iya. Kalau ada niat maka ada solusi. Sampai kemudian menurut Ibnu Abbas bahwa bagi yang orang benar-benar nggak mampu sudah boleh berkorban dengan itik, dengan ayam. Kemudian yang berikutnya untuk pembelian binatang kurban itu bisa melalui Nurul Islam Group. Berarti Nurul Islam menyediakan hewan kurban betul. juga. Jadi ya Ustadz untuk ya. menjembatani supaya kaum muslimin tidak kesulitan mendapatkan binatang kurban, kita juga menyediakan binatang kurban sesuai dengan yang sudah dipublish di poster-poster kita, termasuk di media-media kita. Tidak lain adalah ya kita membangun ekonomi gitu ya. Iya. Nah, kalau Nurul Islam ini apa bedanya dengan yang lain? Kalau yang lain bisnis kan pribadi ya. Kalau Nurul Islam kan enggak. Untuk ini lembaga sosial gitu ya Ustadz ya. Yang artinya bahwa yang akan mendapatkan nilai manfaat bukan perorangan, tapi banyak orang yang ada di lembaga kita. Dan tentunya disesuaikan dengan fikih ya Ustadz ya. Tidak hanya menyediakan, kita juga menerima dan menyalurkan binatang kurban. Siapapun yang mungkin ingin berkurban, apakah itu penduduk Batam boleh, Singapura, Malaysia boleh, ya mungkin itu. Mari kita berikhtiar, berusaha agar kita bisa lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang berharap ini akan menjadi tabungan di akhirat kelak. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya, penjelasannya tentang kurban yang sangat luar biasa, tentunya yang sangat dibutuhkan oleh sahabat Nurul Islam Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama ya, dari saya mungkin saya pamitan dulu. Mungkin apa yang saya sampaikan kalau ada manfaatnya, alhamdulillah, mari kita ambil. Kalau kemudian ternyata ya ada yang tidak benar,
ya monggo jangan diambil ya. Iya, Masya Allah. Demikian saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Ustaz. Terima Amin, kasih amin, banyak. Oke, sahabat Nurul Islam, demikian tadi bincang-bincang kita ya dengan Ustadz Ali Maksum SPDI, bagaimana pemaparan beliau yang sangat luar biasa tentang sejarah kurban, kemudian hukumnya seperti apa, bahkan tata cara pemilihan dan tips-tips memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa. Semoga bincang kita pada hari ini membawa manfaat dan memberikan motivasi ya untuk kita semuanya, sehingga di tahun 2023 ini kita bisa berkorban. Dan satu hal yang pasti, apapun yang kita lakukan karena Allah, insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan. Jangan lupa tunaikan ibadah kurban bersama Nurul Islam. Sampai jumpa lagi dengan saya di podcast Nurul Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.